saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini. Hari-hari Soeharto setelah lengser, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden RI. Terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis tanggal 21 Mei tahun 1998. Ujar Soeharto kala itu saat membacakan surat pengunduran dirinya sebagai Presiden. Seperti ditulis majalah Tempo edisi khusus Soeharto pada bulan Februari tahun 2008, upacara serah terima jabatan pun langsung dilakukan dan berlangsung singkat. Usai berpidato, Soeharto berdiri sejenak menunggu Ketua Mahkamah Agung mengambil sumpah B.J. Habibie. Begitu selesai, Soeharto menyalami mantan wakilnya itu termasuk sejumlah hakim agung. Tak sepatah kata pun terucap dari mulut Soeharto. Dia langsung balik badan menuju ruang Jepara, tempat menunggu pimpinan MPR DPR. Syarwan Hamid, salah satu wakil ketua DPR saat itu, melukiskan Soeharto waktu itu hanya bicara 1 menit saja. Berdiri setengah membungkuk dengan tangan menyilang di perut, mantan penguasa Orde Baru itu berpamitan. Saudara-saudara, saya tak menjadi presiden lagi. Tadi sudah saya umumkan kepada rakyat, sesuai pasal 8 Undang-Undang Dasar tahun 1945, Habibie sudah mengucap sumpah di depan Mahkamah Agung. Saya harap MPR dan DPR dapat menjaga bangsa ini. Terima kasih, ucap Soeharto kala itu. Ketua MPR DPR Harmoko dan wakilnya Abdul Ghafur, Fatimah Ahmad, Ismail Hasan Matarayum, serta Syarwan Hamid hanya mengangguk. Soeharto keluar ruangan, menggamit lengan tutut. Mantan presiden itu menuruni anak tangga istana sambil menyunggingkan senyum tipis kepada pewarta foto. Sesaat kemudian, ia kembali ke cendana dengan pengawalan ketat. Itulah pertemuan terakhir Soeharto dengan anak buahnya setelah lengser sebagai presiden kedua RI. Soeharto lebih sering mengurung diri di cendana meski petinggi militer dan kerabat berusaha bertamu. Seperti sehari setelah lengser, Soeharto menerima sejumlah orang yang meminta dia menangani konflik di internal ABRI TNI, tapi ia menolaknya. Tak hanya Soeharto, keluarga cendana saat itu juga menutup diri, seperti Probo Sutejo yang enggan menyampaikan pesan Nurcholish Madjid kepada Soeharto agar mengingatkan Habibie bahwa jabatan presiden hanya sementara, namun Probo Sutejo menggeleng. Pasca Soeharto lengser, memang keluarga cendana menutup diri, apalagi rumah keluarga cendana kerap dibanjiri demonstran yang menuding Soeharto korupsi. Karena itu pula, Soeharto mengumpulkan keluarga cendana di Puri Retno, Anyer, Banten pada bulan Juli tahun 1998 atau 2 bulan pasca pria asal Yogyakarta itu lengser. Usai makan di pinggir pantai, Soeharto meminta anak-anak, menantu, dan cucunya menerima kondisi pahit tersebut dan berusaha tabah melaluinya. Menurut Soeharto, kondisi ini adalah konsekuensi dirinya mundur dari jabatan presiden. Mundur bukan hujatan mereda, justru sebaliknya. Dia meminta anak-anaknya tak bereaksi atas kondisi itu. Biarlah sejarah yang mencatat, dengan hati bersih saya sudah memimpin dan memajukan negeri ini. Kalau masih ada hujatan, mari diterima dengan ikhlas. Mudah-mudahan ini mengurangi beban saya di akhirat, ujar Soeharto. Persis pada tanggal 8 Juni tahun 2006, Soeharto genap berusia 85 tahun. Pada usia senjanya, usai lengser dari jabatan presiden, Soeharto sering sakit-sakitan. Selain sakit-sakitan, Soeharto harus menyaksikan kehancuran keluarga cendana. Yang paling diingat tentu saja kasus anak bungsunya, yaitu Hutomo Mandala Putra atau Tommy, yang masuk penjara akibat terlibat pembunuhan Hakim Agung Safiyuddin Kartasasmita. Hampir selama 7 tahun usai lengser, Soeharto didera penyakit hingga keluar masuk rumah sakit.
Hari-harinya yang mestinya banyak bermain dengan anak cucu justru tak dapat ia rasakan. Dalam buku Hari-hari Terakhir Jejak Soeharto Setelah Lengser, selama periode tahun 2024 hingga tahun 2006, sakit sang jenderal murah senyum itu kambuh setiap akhir April dan Mei. Tahun 2006 misalnya, Soeharto masuk Rumah Sakit Pusat Pertamina RSPP pada tanggal 4 Mei dan keluar pada tanggal 31 Mei. Begitu juga pada tahun 2005, dia masuk rumah sakit pada tanggal 5 Mei. Pada tanggal 29 April tahun 2004, Soeharto mengalami pendarahan saluran pencernaan dan diumumkan membaik pada tanggal 2 Mei. Pada tahun 2003, kesehatan Soeharto justru memburuk dan masuk RSPP pada tanggal 29 April. Hari-hari Soeharto pun berlalu monoton, bahkan kembali seperti masa balita, berlatih makan, duduk, berjalan hingga berbicara. Semua diulang-ulang dan hanya dilakukan di dalam kamar. Begitulah hari-hari Soeharto setelah pulang dari RSPP pada tanggal 31 Mei tahun 2006. Sejak saat itu, kondisi kesehatan Soeharto benar-benar sudah menurun drastis. Sejumlah organ pentingnya tidak berfungsi normal. Otaknya mengalami kerusakan, baik sel otak kiri maupun kanan. Begitu juga jantung. Soeharto harus memakai alat pacu jantung agar organ vital itu tetap berfungsi. Begitu juga paru-paru dan ginjalnya, fungsinya sudah menurun. Kondisi sakit-sakitan ini pun menjadi gunjingan. Ada yang menyebut tidak berfungsinya otak, otomatis orang tersebut dianggap sudah meninggal. Sebab dalam bidang kedokteran, tidak berfungsinya batang otak sama halnya dengan mati suri. Namun Ketua Tim Dokter Kepresidenan Dr. Mardjo Subiandono mengatakan istilah tersebut tidak berlaku bagi Soeharto. Menurut dia, definisi klinis orang meninggal adalah paru-paru, jantung, dan semua organ tubuh berhenti. Dalam buku yang diterbitkan pada tahun 2008 itu, kondisi Soeharto yang sakit-sakitan usai lengser memicu beragam komentar. Ada yang beranggapan hal ini karena karma dan kekuatan mistisnya. Mardjo pun membantahnya dan tidak mempercayai anggapan tersebut. Bantahan juga diungkapkan pengacara Soeharto, yaitu Juan Felix Tampu Bolon dan Muhammad Assegaf. Menurut keduanya, Soeharto rajin sholat 5 waktu. Keduanya menyatakan dibanding alasan mistis, urusan medis lebih masuk akal. Soeharto sejak masih muda rajin berolahraga seperti bersepeda dan mendaki gunung. Aktivitas fisik juga biasa dilakoni Soeharto saat menjadi presiden seperti main golf. Bahkan putra pasangan Sukirah dan Kertorejo itu masih rajin tanpa kungkum atau berendam di dalam air berjam-jam dengan maksud membersihkan jiwa dan raga dari nafsu dunia dan mendaki gunung. Selain itu, setelah lengser dari posisi presiden, Soeharto masih mendapat perawatan medis intensif dari dokter. Selain dokter pribadi, Soeharto juga masih mendapat perhatian khusus dari dokter kepresidenan. Hal ini membuat kesehatannya benar-benar terjaga. Bahkan pola makan pun sangat diperhatikan, sehingga jika ada keluhan sedikit pun langsung terdeteksi. Menurut Assegaf, dengan pengawasan ketat dari dokter tanpa ilmu mistis pun kesehatan Soeharto sangat terjaga, sehingga bisa berumur panjang.